Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu nih Ibu sudah menyediakan waktu untuk saya dapat mewawancara Ibu, terutama untuk menimba ilmu nih Bu, bagaimana cara mengambil keputusan seorang kepala sekolah gitu Bu, terutama untuk kasus-kasus seperti dilema etika. Bisa Ibu minta waktunya sebentar? Baiklah, yang pertama yang ingin disampaikan adalah terima kasih Ibu atas menjuni karena dipercaya menjadi bagian dari proses CGP. Selanjutnya kita akan mengangkat topik mengenai dilema etika yang mungkin menjadi sesuatu yang baik. Atas pertanyaan tersebut, karena di dalam mengelola sekolah itu tentu saja tidak lepas dari persoalan-persoalan. Nah, seperti yang disampaikan, mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau itu hubungan moral, kecenderungannya kalau secara ibu yang masih junior ya jadi kepala sekolah, sangat mudah melihat ketika ada kasus kecenderungan rujukan moral atau kecenderungan dilema etika. Kalau konsepnya masih intern di dalam sekolah, untuk rujukan moral itu sangat jarang terjadi. Tapi kalau dilema etika itu sering terjadi. Namun karena kebiasaan di sekolah ini adalah menyampaikan komunikasi dan koordinasi, maka ketika terjadi satu kasus yang harus kita putuskan, yang sesungguhnya itu kasus itu adalah benar adanya, tetapi lebih kita dalam memutuskan itu memprioritaskan atau mengedepankan kepentingan sekolah. Maka terlepas dari seperti apa yang membawa kasus atau yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, kalau ibu selaku pengelola yang selama ini terjadi adalah bagaimana mengutamakan itu dalam membuat keputusan kepentingan sekolah, terlepas dari siapa yang mencari solusinya untuk kepentingan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, rujukan moral sangat sulit, sangat jarang sekali terjadi, karena di sini di sekolah ini kalau rujukan moral itu kan lebih cenderung kepada kita keluar dari aturan, karena ibu selalu berpegang kepada kata aturan, sehingga kawan-kawan sekolah, Bapak Ibu guru termasuk murid terkhusus siswa kita, ketika akan berkonsultasi pegang aturan, maka rujukan moral sangat jarang terjadi. Jadi kalau di sekolah terus dari hal yang tadi Pak, mana yang merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Ya, tantangan kuncinya di guru. Jadi begitu guru tidak mau, kita harus memberikan penyadaran. Ya, apapun kalau guru tidak mau, kepala sekolah bisa apa? Namun kepala sekolah itu harus berusaha dengan kekuatan dia memberikan penyadaran kepada guru. Itu kuncinya. Kepada guru ya, bagaimana menyadarkan guru? Ya, rasa cinta terhadap siswanya. Baik Pak, dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi, adakah seseorang itu Pak ya, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kecenderungan mengambil keputusan dalam konteks dilema etika itu adalah keputusan personal seorang kepala sekolah. Mungkin saja sosok kepala sekolah itu mempunyai satu figur yang memang menjadi rujukan atau referensi. Tetapi saya berpendapat bahwa mengambil keputusan terutama dilema etika murni karakter kepala sekolah. Dia tidak berbanding lurus dengan jenjang pendidikan mulai 1, mulai 2, mulai 3, tapi adalah karakter kepemimpinan seorang kepala sekolah. Nah, di situ terkait dengan karakter kepemimpinan kepala sekolah biasanya itu muncul terkait dengan sudut pandang kepala sekolah. Seperti saya contohkan tadi, ketika saya berpendapat secara pribadi bahwa membantu anak dengan menambah nilai itu baik, tetapi saya berpendapat juga bahwa bukan hanya soal sekedar membantu anak, tetapi kredibilitas sekolah, integritas
kelas 10, orang tuanya sudah memantau, wali kelas memantau, dikasih tahu, kemudian secara periodik dikomunikasikan bisa sebulan sekali dan seterusnya, mungkin guru ini juga akan memiliki penegasan yang berbeda. Nah, akan dibantu dalam bantuan ini bisa dalam bentuk nilai, dalam bentuk penugasan, dalam bentuk perhatian yang pada akhirnya adalah muncul angka anak yang mencerminkan kemampuan dia, yang bisa jadi karena perhatian ini, karena komunikasi ini sesungguhnya bukan murni kemampuan. Akan berbeda ketika anak ini sudah kelas 10, 11, 12 di akhir masa pendidikan, anak ini mau masuk perguruan tinggi, terbenturlah nilainya kurang. Bagaimana mungkin nilai anak kelas 10 di semester 1, di semester 2, di semester 3, di semester 4 dirubah di semester akhir hanya karena anak ini mau masuk jalur rapor. Nah, tentu karakter seorang kepala sekolah bukan hanya soal membantu anak, tetapi bagaimana integritas dan kredibilitas sekolah ini dipertahankan disampaikan ke publik. Nah, kalau sampai muncul di publik, saya kira akan hancur bukan hanya kredibilitas kepala sekolah secara pribadi sebagai pengambil keputusan, tapi juga kredibilitas sekolah secara umum. Ternyata di SMA A, di SMA B, di SMA X gampang kalau orang tuanya datang di akhir bisa diganti nilainya. Nah, itu contoh ya, pola. Jadi kembali ke awal bahwa karakter seorang pemimpin itulah penentu keputusan kebijakan yang diambil oleh sosok kepala sekolah. Jadi saya nangkap dari Bapak juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada teori khusus Pak ya, tapi butuh keberanian dan pengalaman ya Pak ya. Dari sinilah karakter sekolah-sekolah itu ya Pak ya. Dan juga kalau Bapak melakukan pembangunan tadi ya Pak ya, dari sosok seorang ibu gitu kan. Waktu hari nih Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama ini Pak? Jadi pengambilan keputusan adalah seni yang dilatar belakangi oleh kemampuan seorang kepala sekolah. Dalam kemampuan pengambil keputusan, seni yang saya maksud adalah situasional. Kapan keputusan itu diambil, dalam situasi seperti apa keputusan itu harus dikomunikasikan, apakah sebelum keputusan itu diambil perlu dikomunikasikan terlebih dahulu, kewenangan apa selaku kepala sekolah itu digunakan untuk mendukung keputusan itu, siapa saja orang-orang yang mungkin dilibatkan untuk mendukung keputusan itu. Sampai saya bilang mengeluarkan surat anak, saya bilang tadi, dan mengadakan namanya konferensi kasus, bukan hanya guru BK tapi seluruh guru dilibatkan, bahkan TU pun yang tidak mengajar dilibatkan. Keputusan itu tidak final, kita bawa uji publik lagi ke komite. Nah, setelah komite baru kita ngambil keputusan. Nah itu contoh. Jadi poin yang dimaksudkan saya kira seperti itu. Jadi saya nangkap nih Pak, benar Pak menarik Pak ya. Jadi ketika mengambil keputusan itu meskipun itu adalah suatu seni Pak ya, situasional bersifatnya, tapi tetap kita harus berbasis data tadi Ya, yang betul. di publik, Ya. di legalitas dan Ya, segala ini secara teori kan tidak ada tuh mengeluarkan anak harus izin dulu ke komite, tidak ada. Dan di situ seni apa? Seni berpikir. Seni apa? Seni birokrasi. Seni apa? Seni membangun kolaborasi sehingga keputusan kita tadi bukan hanya didukung dengan data, tapi ada konteks sosial di situ yang mendukung, bahkan ada konteks politik yang mendukung. Ketika saya mendatangi komite, sebenarnya bukan konteks data, tapi lebih kepada konteks politik. Karena suatu saat orang ini bisa saja mengajukan nama. Nah, jadi komite sudah tahu, dinas sudah tahu, warga sekolah sudah tahu, bahkan ibu yang tidak mengajar anak tersebut juga tahu dan tahu apa basisnya data. Data yang sama bisa saja dipersepsikan berbeda. Ketika data yang sama, persepsi yang sama, bahwa anak ini tidak bisa dipertahankan